wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami mengenai organisasi audit internal dalam mata kuliah audit perbankan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nurmala Indria Alfiana dengan NIM 171600212. Lalu yang kedua ada Nadia Novita Wardani dengan NIM 171600087. Yang ketiga ada Winda Ayu Wulan Wijaya dengan NIM 171600049. Dan yang terakhir ada Muhammad Nurul Syifa dengan 171600163. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 5 pokok materi dari organisasi audit internal. Yang pertama ada fungsi audit internal, yang kedua ada wewenang dan ruang lingkup pekerjaan, yang ketiga ada struktur organisasi dan manajemen, yang keempat ada hubungan antara manajemen, dewan komisaris, dan auditor eksternal, lalu yang kelima ada hubungan dengan auditor eksternal. Langsung saja kita akan membahas mengenai materi kita yang pertama, yaitu mengenai fungsi audit internal. Jadi, Bank Indonesia melalui PBI nomor 1/6/PBI/1999 telah mempertimbangkan pentingnya menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank dengan mewajibkan adanya pelaksanaan fungsi audit internal bank yang efektif melalui pembentukan Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Fungsi audit internal bank sangat penting dikarenakan fungsi tersebut dapat membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Agar fungsi atau misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan adanya mekanisme pengendalian umum dalam setiap bank di Indonesia. Mekanisme pengendalian umum itu sendiri adalah kebijakan dan kegiatan yang ditentukan oleh manajemen bank dalam bidang pengawasan. Mekanisme pengendalian umum dalam SPFAIB ada 3. Yang pertama yaitu tanggung jawab dan wewenang pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan anggaran bank. Lalu yang kedua, ruang lingkup pengendalian internal bank. Dan yang ketiga, audit internal sebagai bagian dari struktur audit internal. Untuk yang selanjutnya ada wewenang dan ruang lingkup pekerjaan. Jadi ruang lingkup pekerjaan ini tuh harus mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan bank, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya, baik untuk kepentingan bank maupun kepentingan masyarakat. Baik, selanjutnya saya Winda Ayu Wulan Wijaya dengan NIM 171600049 akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan manajemen. Struktur organisasi dan pelaporan. Struktur organisasi harus jelas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pembagian kerja di antara auditor. Di dalam penugasan audit intern harus memungkinkan adanya rotasi secara berkala sehingga dapat memberi kesempatan kepada para auditor intern untuk menambah pengetahuan dan kemampuannya. Sudah tertera juga gambar seperti struktur garis komunikasi atau penyampaian informasi antara SKAI atau Satuan Kinerja Audit Internal dengan jajaran direksinya seperti Dewan Komisaris dan direktur-direkturnya. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa kepala SKAI bertanggung jawab kepada direktur utama untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut. Maka kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Dan pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada direktur utama. Manajemen harus memberi tanggapan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas dasar hasil audit intern. Jadi, hasil audit yang dikeluarkan oleh SKAI, baik itu berupa laporan-laporan yang sudah diaudit, itu akan diserahkan kepada Dewan Komisaris ataupun Presiden Direktur selaku jajaran direksi atau pihak-pihak yang lebih berwenang dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hal itu tentu bertujuan untuk supaya manajemen dapat memberi tanggapan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas dasar hasil audit intern. Tertera dalam gambar struktur garis komunikasi tersebut
Kepala SKAI atau Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Bank dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia atau OJK. Kepala SKAI ini bertanggung jawab kepada Direktur Utama Bank untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut. Maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Dan pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama. Jadi hasil audit yang didapat dari Satuan Kerja Audit Internal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Presiden Direktur selaku jajaran direksi yang lebih berwenang atas perusahaan atau bank tersebut, dengan tujuan agar manajemen dapat memberi tanggapan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas dasar hasil audit intern tersebut. Dari pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Presiden Direktur tersebut, mungkin Presiden Direktur akan mengambil langkah atau mengambil keputusan dan dapat menyampaikan kepada direktur-direktur pada masing-masing divisi tersebut. Perkenalkan, nama saya Nadia Novita Wardani, NIM 171600087. Sini saya akan menyampaikan 9 yaitu jenis pelaporan. Yang terkait dalam jenis pelaporan yaitu ada 3. Yang pertama, menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Yang kedua, menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan tersebut harus segera disampaikan kepada Bank Indonesia oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Manajemen harus memberikan tanggapan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas dasar hasil audit intern. Dalam prinsip independen, dideskripsikan bagaimana reporting level dari audit internal terhadap Dewan Komisaris serta Direktur Utama. Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa pelaporan kepada Dewan Komisaris menggunakan level laporan fungsional, sedangkan kepada Direktur Utama menggunakan level laporan administratif. Dan berikut adalah diagram reporting level tersebut. Di sini ada fungsional reporting, IAA, dan C, administrative reporting, senior management, dan board. Untuk fungsional reporting sendiri yaitu pelaporan yang terkait dalam aktivitas audit internal sesuai dengan persetujuan yang terkait dalam audit tahun lalu. Contohnya seperti mengevaluasi kinerja Kepala SKAI, pengangkatan dan penggantian Kepala SKAI. Sedangkan administrative reporting, pelaporan terkait dengan day-to-day operating dari SKAI, misalnya mengenai anggaran, administrasi sumber daya manusia, dan administrasi dari policy and procedure dari SKAI serta komunikasi internal. Untuk selanjutnya yaitu yang ke-10, hubungan dengan manajemen, Dewan Komisaris dan audit internal. Dewan Komisaris dalam fungsinya yaitu terkait organisasi SKI dengan struktur pengendali internal dapat membentuk komite audit yang bertanggung jawab. Dalam hubungan ini, Kepala SKAI berkewajiban menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Dengan itu, SKAI harus memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Program tersebut sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama, uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap auditor. Yang kedua, kriteria auditor yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, rencana pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan. Yang keempat, metode penilaian kinerja auditor. Yang kelima, pengembangan karir auditor.
Saya Muhammad Nur Siva, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu hubungan dengan auditor eksternal. SKAI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Slide selanjutnya yaitu studi kasus kredit investasi yang diberikan PT Bank Rakyat Indonesia biasanya digunakan untuk membiayai pengembangan usaha dalam bentuk pembuatan bangunan usaha, pembelian mesin-mesin kendaraan, dan peralatan. Dalam melaksanakan auditnya, audit internal melakukan semua prosedur audit yang telah ada dari program audit. Auditor internal melakukan audit untuk memperoleh bukti-bukti atas temuan atau aktivitas yang mengandung kelemahan atau penyimpangan. Hasil audit akan dicatat dalam kertas kerja audit. Ruang lingkup yang diaudit hanya pada kredit investasi saja. Dalam hal audit yang dilakukan terhadap audit kredit investasi, maka bagian-bagian yang terlibat langsung dalam pengelolaan kredit investasi yaitu yang pertama manajer pemasaran, yang kedua accounting officer, dan yang ketiga administrasi kredit. Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu wewenang dan tanggung jawab SKAI harus dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang disebut dengan Piagam Audit Intern, yang di dalamnya harus mencantumkan yang pertama kedudukan SKAI, kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Ruang lingkup kegiatan audit internal dan penyertaan bahwa auditor internal tidak boleh memiliki wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari audit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.